Untuk pusat belanja di DKI, kami mempunyai anggota sebanyak 83 pusat belanja. Jadi pada saat PSBB, kita sudah mengalami beberapa kali PSBB. PSBB pertama di bulan April, kita juga tutup sekitar 2 bulan lebih. Kemudian masuk ke PSBB transisi, dan terakhir yang mengagetkan adalah bahwa tiba-tiba istilahnya kita direm ya. Direm, masuklah kita pada tanggal 14 September sampai 11 Oktober itu adalah masuk ke PSBB yang diperketat, di mana dine-in tidak diizinkan, salon yang sudah buka juga tutup. Nah ini tentu sangat mengagetkan dan sangat memberatkan bagi semua tenan-tenan maupun pusat belanja, karena selama ini pada saat 15 Juni sampai bulan September itu, kami semua sudah berusaha berjuang untuk dapat menaikkan traffic. Boleh dielaborasi lagi Bu, penurunannya ini sebesar apa ketika diberlakukan PSBB yang diperketat bila dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya ketika PSBB transisi? Jadi pada saat PSBB transisi, traffic untuk pusat belanja itu rata-rata di 30% sampai 35% saja. Dibatasi maksimal diizinkan sampai 50%. Jadi belum mencapai angka 50%. Pada saat memasuki mulai minggu lalu ya, memasuki pelonggaran yang kita sebut PSBB transisi, maka traffic sama saja kita katakan mulai pada saat yang diperketat itu hanya sangat rendah sekali ya, mal-mal sepi itu hanya boleh dikatakan sekitar 15% sampai dengan 25%. Nah pada saat sekarang dipulihkan kembali dan kebetulan banyak ada demo, jadi ini mengangkatnya juga sulit sekali. Jadi sekitar saat ini boleh saya katakan traffic untuk pusat belanja baru memasuki antara angka 20 sampai 25%. Ini kan sebenarnya pusat perbelanjaannya sendiri itu kan masih bisa dibuka Bu, hanya saja restoran-restoran dan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ellen juga, salon ini tidak boleh beroperasi begitu. Artinya ini signifikan sekali begitu datanya ketika orang tidak bisa untuk dine in meskipun pusat perbelanjaannya tetap dibuka. Iya, jadi ternyata pada saat dine-in tidak diizinkan untuk makan di tempat, hanya boleh take away, dan ternyata memang ada sebagian besar bahkan majority itu dine-in itu tidak sulit untuk dilakukan delivery ataupun take away. Sehingga semua 95% dari resto-resto tersebut yang dine-in menutup untuk temporary. Nah, itu ternyata imbasnya sangat luas. Jadi terimbas juga kepada tenan-tenan lain yang bukan F&B, di mana diketahui bahwa selama ini untuk mall itu orang datang ke mall, pengunjung ke mall itu selain berbelanja sebenarnya juga ingin juga melakukan dine-in. Nah ini imbasnya yang sangat berat ini menyebabkan traffic sangat-sangat rendah sehingga hanya mencapai antara 15% sampai 20%. Itu pada saat dine-in tidak diizinkan. Sudah buka, tetapi kemudian tidak diizinkan lagi. Mungkin perlu kami sampaikan, sebenarnya untuk pusat belanja di DKI itu bukan merupakan klaster COVID-19. Jadi ini terus terang menyebabkan para tenan maupun pengelola pusat belanja itu mengalami masa-masa yang sangat-sangat berat.